punya. Video ini disponsori Si A ada masuk nggak? Si A yang nakal gitu kan? Si A yang nakal ini masuk nggak? tapi Enggak. oh Jangan gitu anjir. Nggak usah nyebut nama. ini semuanya susah. Semuanya Indonesia susah. ini susah semua dari segi ekonomi. Ya. Demi apa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, selamat sore. Kembali lagi dengan channel kita, yaitu channel Siapa Kita. Nah, siapa kami juga tidak tahu. Kalian yang mengartikannya sendiri. Dan pada hari ini, sore senja. Sistem pendidikan Indonesia. Bapak pendidikan Indonesia menurut kami itu masih, ya kenapa kami lebih memilih orang Belanda daripada orang Indonesia? Soalnya karena Ki Hajar Dewantara ini Orang Belanda gitu. bukan. Oh, bahaya kau deh. Bukan, maksudnya Ki Hajar Dewantara ini memang dia mencetuskan pendidikan Indonesia. Dia membangun sekolah di mana-mana. Tapi kalau misalnya kita kembali ke masa lalu, Dendels ini adalah orang yang buat sistem pendidikan di Indonesia ini dengan untuk kepentingan mereka, yaitu untuk tenaga kerja. Mereka mencetak tenaga kerja di Indonesia. Dan masih sama sekarang sistemnya di Indonesia juga sampai sekarang masih sama. Kita sekolah itu buat kerja, bukan memang ada yang memang berpikiran untuk buka usaha, tapi kita Ya, tapi salah satu perantara untuk mencari ilmu untuk bekerja itu ya sekolah. ya sekolah. Jadi Salah satu bisa yang lain di Google atau gimana gitu, tapi kan perspektif sendiri ya. jadi gini. Jadi gini kan, Jadi sistem pendidikan di Indonesia untuk sekarang ya bukannya mau menyindir ya, kami memang masih anak sekolahan ya, masih anak sistem sekolah. pendidikan ini kan yang mereka mengajar itu sistemnya itu menghafal, bukan untuk memahami atau membuat murid tersebut menarik. Bisa sistem di pendidikan Indonesia ini kalau misalnya kita sekolah dari SD lah, dari SD kita ini menghafal tentang pelajaran. Tapi kita tuh nggak paham dari entah- yang kita hafal Ya, itu. kita paham nggak ya gitu. Guru itu nggak peduli, kita tuh yang penting apa yang mereka jelaskan itu yang mereka itu. Kalau misalnya murid tiba-tiba punya Video ini disponsori enggak. Jadi enggak, kita enggak bahas sistem Indonesia, pendidikan Indonesia ya. tapi lebih ke Yang sekarang sedang kita laksanakan yaitu daring ya. ya sistem daring online. Jarak jauh, banyak yang mengeluh. Ya menurut aku sih bagus sih daring, bisa belajar sambil rebahan ya kan, siapa Ya, bangun tidur langsung absen gitu kan. Nah, saya tidur. terasa anak rajin padahal biasanya goblok-goblokan juga. Aku nih sebelum daring paling nggak malas belajar, Tapi paling cepat datang sekolah. pasti. Nah, aku beda juga, aku kayak kami kan sekolah kami ada gedungnya beda, kami manggilnya kampus. Ada 3 kampus. Bagus kampus kamu. Bagus. Kami Sangat bagus. Kami dapat yang paling mantap. Yes, paling dekat, jaringan strategis. Jadi selama dulu pas kelas, ya pokoknya pas kami masih jadi Waktu kelas 7 ya kan. iya, parah, kelas 7 anjing. Pas kelas 10, kelas 11 itu kayak masih lumayan jauh lah ya. Masih jauh dari rumah, masih dalam pelosok gitu ceritanya. Dan jalannya pun bagus jalannya Bagus. Terus sana itu apa ya? Pada murid-murid tuh rata-rata cepat datang termasuk aku. Dia sekolah jauh lah, rumah. Jam 6 udah ada di sekolah. Sekali sekolah dekat lah, lambat dia datang jam 7, jam 8 dia datang. Waktu itu pernah dia datang jam 10 anjir, gak ketahuan guru absen. Datang kan santai deh lewat. Lah, bukannya tadi kok nggak absen? Enggak, siapa yang bilang? Keberadaannya terlalu minim. Iya gini. Guru ini tuh karena pengaruh gurunya juga. Ada memang nggak tahu kalau di sekolah lain. Jadi kau bilang guru itu jahat? Enggak, bukan jahat. Gini, apa namanya? Guru itu cuma cara untuk dikenal guru itu pertama jadi orang paling rajin sama orang paling goblok. Mentoknya atau paling enggak nakal, bolos. Jadi kalau misalnya gini, aku di sekolah ya termasuk kalau di mata guru murid yang biasa-biasa aja. Jadi kalau misalnya bukan termasuk murid yang nakal gimana. Jadi sistem absen di kelas kami tuh guru masuk datang terus nanya yang nakal-nakal doang, yang sering bolos, yang sering ini tuh, yang bener-bener dinampakin bener kalau dia nakalnya. Jadi gini, sistem daring di Indonesia, sistem daring di persekolahan dan perkuliahan Indonesia sekarang itu banyak keluh kesah dari mahasiswa dan pokoknya para pelajar dan
guru tuh banyak keluh kesahnya. Ya mungkin kalau dari siswa keluh kesahnya tuh dari kuota, HP, jaringan. Dan ada juga seorang siswa yang mengaku daerahnya nggak ada sinyal tapi mengharapkan kuota gratis. Terus dia mungkin nggak tahu gimana cara jalan pikirnya, dia gak jarang, dia males ada guru itu kayak apa ya, padahal udah daring gitu kan, susah banget mau masuk kelas. Terus dia bilang katanya gara-gara ada sinyal. Gak ada sinyal tapi minta kuota gratis dengan pemerintah. Iya, kalian tolong Gimana lah? Benar sih, orang ini bisa dikatakan sangat pintar ya, sangat pintar sekali. Kami akui dia pintar. sangat pintar. Ya, kita kembali ke pembahasan daring, di mana kita akan membahas tentang keresahan-keresahan dari pihak murid dan pihak guru. Jadi gini, dari pihak mana dulu, murid apa guru dulu? Kita mulai dari yang Kita mulai dari murid saja dulu lah, lebih gampang. jadi kalau kesah murid selama daring ini gini, kan memang nggak, kita tahu kita semuanya bukan orang yang ekonomi di Indonesia itu nggak merata, jadi kayak masih ada orang yang kurang mampu atau segala macam. Selama dia menghadapi daring ini, yang kesusahan itu bukan dirinya sendiri, itu juga ditanggung oleh beban orang tuanya, keluarga dia gitu. Kalau mau ngomongin susah ya, kita ini semuanya susah. Semuanya Indonesia susah. ini susah semua dari segi ekonomi. Pokoknya kita kalau masalah susah itu kita semua susah. Hidup itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang simple, semuanya susah. Cuman dari pribadi sendiri, kita mau berusaha atau enggak, mau ninggalin apa enggak. Intinya sih niat. Kalau kalian dasarnya itu berusaha, kalian bisa. Tapi kalau kalian dari awal itu malas, ya nggak bisa juga, nggak akan maju kalian. Jangan terlalu mengharapkan. Jadi selama kena daring ini kan, tapi memang kadang-kadang ada yang usaha, memang usahanya, tapi usahanya dalam hal yang salah. Kayak kemarin itu lagi rame itu gara-gara, sebenarnya itu nggak bisa disalahin gara-gara daringnya. Itu ada orang-orang tua yang sampai nekat nyolong buat beli HP, buat beli laptop untuk anak-anak belajar. Tapi kalau di sekolah kita nih sistem daringnya itu bisa dikatakan Tapi kalau ada juga sekolah yang yang mengerti hal ini dan jangan sampai terjadi gitu. Jadi memang diberikan keringanan. Ada sekolah-sekolah gitu. Jadi kalau kalian merasa ada di posisi dalam sekolah yang enak ya, bersyukurlah kalian. bersyukur. Kalau ngomongin positif ya, positifnya kita belajar di rumah itu ya bisa rebahan sambil makan, sambil boker. Ya, sambil Dan boker, kalian absen. untuk pengerjaan tugas pun mungkin lebih lama jangka waktunya, bisa sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Ya, dan juga sekolah jangan terlalu kalau untuk dari Dan juga nih sekolah kan BBM-nya kan singkat ya kan, cuma 1 Iya. jam 1 mapel gitu, ringan. ya jadi lebih ringan. Dan udah begitu masih ada tuh yang bilang sekolah dong ini tuh gini Cowok, masalahnya. Kalau kita sekolah juga sama aja, kita PBM-nya lebih singkat. ada kalau kita ngomongin sekolah normal nih kan ya, Ya, sekolah normal. lagi kondisi COVID, kalau sampai saja ada satu murid saja yang positif, itu yang nanggung tuh siapa? Sekolah kita. Dan sekolah kami kemarin juga udah ngambil Langkah. tindakan lebih lanjut, langkah ya. Lockdown sampai tanggal 8 September kan ya. Nah, kami ya. Jadi Dan kami juga disponsori oleh hand sanitizer. Jadi kami aman, kebal dari corona. Untuk dari segi, kita tadi ngomongin dari segi muridnya, sekarang kita ngomongin dari segi dari pengajar, dari guru-guru dan oknum-oknum sekolah. Gini, gak semua sekolah sama ya sistem daringnya. Ada yang harus Zoom tiap hari. Adekku masih SD Zoom tiap hari. Kalau sekolah kita nih bisa dibilang jarang ya kan, paling Ya, cuma dari jarang. WA kan. Dari WA, Itu pun Telegram. cuma BBM-nya cuma menjelaskan saja gitu. Ya, cuma menjelaskan dan kita harus mengerti. Ngerti nggak ngerti sebenarnya enak ke kita sih. Guru juga enak. Dan juga kalau kita ngomongin dari segi kuota, berapalah kuota yang kita habisin untuk WA, Zoom, paling cuma berapa KB WA kan, untuk chat kan. iya, untuk chat doang. Kalau untuk Zoom ya memang Zoomnya cuma 1 jam. Iya. Kadang cuma 30 menitan. Nggak mungkin 1 jam itu full.
Oke, kita sepertinya ya udah memang banyak sih yang belum dibahas, cuman ya kalau mau dibahas kami juga nggak ada ide. Jadi mohon lah ya yang nonton. Sebenarnya sih kami banyak yang mau dibahas, tapi otak kami buntu, Cuk. Iya, lagi susah kok. Mentok. Ngestak. Tolong yang nonton Kasih ide ke, kasih giveaway iya, ke. anjir giveaway. Enggak, setidaknya ngasih itu. Apa? Sponsori video kami ke. Baru 2 video gua. Sponsor. Enggak gini, jadi untuk yang menonton dimohon berikan masukan, berikan tanggapan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah maghrib, kita tutupi sampai di sini. Siapa kita, siapa kamu, dan siapa Indonesia. Bye.